Miftahul Jannah, perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan sedikit tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Miftahul Jannah sebagai pemateri, Muhammad Akbar Julkamal sebagai moderator, dan Asmaul Husna sebagai notulen. Baiklah, langsung saja. Hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matanya tidak ada shadz dan ilat. Mahmud Tahan dalam Taisir Mustalahil Hadis menjelaskan hadis sahih adalah setiap hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit dari awal sampai akhir sanad, tidak terdapat di dalamnya shadz dan ilah. Senada dengan itu, As-Suyuti memberikan penjelasan hadis sahih dengan hadis yang bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang mumpuni dengan kapasitas adil dan memiliki daya ingat kuat serta tidak berilat. Dari sini terlihat jelas bahwa sebuah hadis dinamakan sahih apabila 3 elemen hadis, sanad, matan, dan perawi baik-baik saja. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, dobit, tidak terdapat shadz dan ilah, namun perbedaannya adalah kualitas hafalan perawi hadis hasan tidak sekuat hadis sahih. Ulama hadis sebenarnya berbeda-beda dalam mendefinisikan hadis hasan. Menurut Mahmud Tahan, definisi yang mendekati kebenaran adalah definisi yang dibuat Ibnu Hajar. Menurut beliau, hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil, namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih, tidak terdapat shadz dan ilah. Alawi Al-Malaki dalam Ilmu Ushul Hadis tahun 2006 memberikan uraian yang lebih rinci terkait hadis hasan, bahwa perbedaan jika hadis sahih tingkat dobitnya tinggi, maka hadis hasan tingkat kedobitannya berada di bawahnya. Inilah titik tekannya. Lantas ia memberikan contoh hadis hasan, yakni seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Salamah dari Abu Hurairah. Dalam hadis ini, hadis dikategorikan hasan dikarenakan Muhammad bin Amr bin Alqamah dikenal tingkat hafalannya yang tidak kuat. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Dalam Manzumah Baikuni disebutkan hadis hasan adalah setiap hadis yang kualitasnya lebih rendah dari hadis hasan adalah dhaif, dan hadis dhaif memiliki banyak ragam. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditemukan sebuah benang merah tebal bahwa hadis yang kualitasnya tinggi adalah hadis sahih, kemudian disusul oleh hadis hasan. Kedua hadis ini menurut jumhur ulama dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan hujjah, sementara hadis dhaif atau lemah tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Meskipun dalam beberapa kasus ada ulama yang membolehkan hadis dhaif dijadikan sebagai landasan hukum. Demikian penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.